Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Six Underground. Film ini mengisahkan tentang upaya yang dilakukan sekelompok orang untuk mengalahkan kepemimpinan diktator. Film ini dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai pemeran utamanya yang diketahui juga pemain Deadpool. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. I know what happens when you die. A world of whispers. Invisible. Except to other ghosts. Di awal film, diperlihatkan aksi akrobatik pesawat capung yang dilakukan oleh aktor utama dalam film ini. Dia dijuluki sebagai One, yang diperankan oleh Ryan Reynolds. Tiba-tiba pesawatnya jatuh dan meledak mengakibatkan One meninggal dunia. Padahal sesungguhnya itu adalah bagian dari rencana dia untuk memasukkan kematiannya. Kejadian itu terjadi 3 tahun yang lalu dan kini dia dianggap sebagai hantu. One dan beberapa rekannya kemudian tergabung dalam kelompok The Ghost. 4 bulan yang lalu mereka melakukan sebuah misi di Itali. Yeah, here we go. Hang on. There's nothing else I'd rather be doing with my life. I don't care. Whoa! Cewek berambut pirang yang tertembak disebut sebagai Chu, dan seorang cewek lagi adalah Five. Mereka melarikan diri menghindari kejaran dari kelompok penjahat. Beberapa menit sebelum kejadian tersebut, One menemui seorang pengacara yang mendukung aksi kejahatan kliennya, yaitu seorang pemimpin diktator yang sangat keji dan tega, memberi perintah kepada 4 jenderalnya untuk melakukan serangan gas. Whoa. God, I love Italy. I'm feeling fucking car sick. 1 for 4. Yeah, go for 4. We need you. Look up! Di atas sebuah bangunan, Ford dengan keahlian parkurnya, dia melompat dengan santuy kemudian menjalankan rencana untuk mencegat para penjahat yang mengejar rekan-rekannya. Di tengah ketegangan itu, One yang memegang bola mata si pengacara akan digunakan untuk membuka akses di androidnya dan mencari tahu rencana kejahatan selanjutnya yang akan dilakukan sang diktator. Go, 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 go. Dan terakhir, Tri pembunuh bayaran yang sedang santuy membaca majalah sambil menunggu kedatangan timnya. Aksi gila kembali dilakukan mereka untuk melumpuhkan para penjahat itu yang mengejar mereka di antara padatnya lalu lintas kota. Mereka tiba-tiba berhenti, kemudian Tu keluar dari mobilnya menembaki para penjahat itu dengan senjata otomatisnya. Glad you're on the team. Me too. Mereka terpaksa menerobos masuk ke dalam museum untuk menghindari helikopter yang mengejar mereka. Para penjahat itu kembali muncul dengan persenjataan lengkapnya. Si dokter berhasil mengeluarkan pelurunya dari tubuh Tu.
Namun naas tak lama kemudian, Six tewas setelah mobilnya menabrak sebuah besi yang langsung menikam lehernya. Jenazah dia dilemparkan ke dasar laut sebagai bentuk penghargaan atas jasanya untuk misi ini. Dan mereka harus mencari satu orang lagi yang akan menggantikan Six. Scene berpindah kepada seorang marinir Amerika bernama Blaine yang bertugas menjadi penembak jitu dalam perang di Afghanistan. Jackpot. Agitated, man. Something's wrong. He's headed right. Saat itu, dia melihat mobil van bertuliskan PBB yang mencurigakan. Dia sudah mencoba memberi peringatan, namun komandannya tidak mengindahkan dan tiba-tiba mobil itu meledak mengakibatkan banyak rekannya yang tewas. Sejak saat itu, Blaine memutuskan untuk pensiun dari dunia militer. Wan datang mengunjunginya. Dia menawarkan kepada Blaine untuk kembali beraksi di luar birokrasi dan politik dengan sasaran penjahat kelas internasional. What would you say to that? Seperti yang dilakukan Wan dan tim lainnya, dia harus memalsukan kematiannya sebagai syarat ikut dalam misi ini. Setelah proses pemakamannya selesai dilakukan, tim berkumpul di sebuah markas The Ghost yang berada di gurun California. Our job as ghosts is to do the dirty work the living can't or won't. Mereka memiliki 9 target yang sudah jelas menjadi penjahat perang dan menjalankan kekuasaan dengan kejam. Target pertama mereka adalah Rovach Alimov, diktator dari Turkistan. Terungkap sejak kecil Wan memiliki kecerdasan dalam bidang teknologi. Dia bahkan menemukan neodymium dan magnet mikro. Sejak saat itu, Wan mendapatkan kekayaannya dari berbagai perangkat teknologi yang mempergunakan hasil karyanya. Best thing about being dead is the freedom. Point forward. All that matters is what you choose. Wan membeberkan rencananya untuk menggulingkan pemerintahan diktator Turkistan. Langkah pertama mereka adalah menghabisi 4 jenderal yang menjadi sumber kekuatannya. Otomatis mereka tidak akan kesulitan untuk menjatuhkan Rovach Alimov dan mengangkat adiknya yang dikenal menjunjung tinggi demokrasi. Aksi mereka akan dilakukan 4 bulan lagi saat hari orang mati. Well, so that's pretty simple, huh? Wan menceritakan kisah saat dirinya menjadi relawan di perbatasan Turkistan. Ratusan ribu jiwa menjadi pengungsi dari rejim Rovach. Have over 80,000 in this camp alone, nearly half of them children. Di lokasi ini berdiri rumah sakit rahasia yang menyelamatkan banyak nyawa. Wan hendak menyumbangkan jutaan dolar untuk yayasan kemanusiaan yang mengelola tempat ini. Selain seorang miliarder, Wan juga memiliki jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi. Tiba-tiba, serangan datang dari pesawat tempur militer Turkistan yang menembakkan gas kimia untuk menghancur leburkan tempat pengungsian ini. Wan segera membagikan maskernya kepada pengungsi. Namun tetap saja banyak korban lainnya yang berjatuhan akibat kejamnya si Rovach. Di sebuah museum di Louvre, Rovach melihat rekaman yang viral di media sosial akibat serangan dari pasukannya kepada ribuan pengungsi tidak berdosa menggunakan senjata kimia terlarang. It's only the beginning. 6 bulan setelah kejadian tersebut di Paris, Perancis, Wan yang sangat dendam kepada Rovach bertemu dengannya di sebuah meja bar. Wan mengingatkan akan ada waktunya keadilan akan datang. Heroes always win. It's bullshit. Di saat yang sama, dia melihat seorang pelayan seksoi bernama Ariana dan tidak lama kemudian mereka pun celepot. Sejak saat itu, Wan memutuskan untuk menjadi hantu demi menegakkan keadilan tanpa birokrasi dan politik. Cerita beralih kepada Tu saat bertugas menjadi agen CIA. Saat itu, dia ditugaskan untuk menangkap adik Rovach yang bernama Murad. Setelah berhasil menangkapnya, dia dikembalikan kepada kakaknya. Dan Wan memutuskan untuk bekerja sendiri setelah pemerintah tidak mau membantu misinya dalam membantu kaum tertindas.
4 jenderal dan salah satunya yang bernama Geryov ditugaskan Rovach menuju Las Vegas untuk menemui Victor, seorang mafia penjual senjata gas sarin. Di sisi lain, Geryov ini ditugaskan untuk menjaga adiknya Rovach, yaitu Murat Alimov. Mendengar percakapan Rovach dan 4 jenderalnya itu, tim kemudian bergegas menuju Las Vegas. Mereka menyamar dengan karakternya masing-masing. Lalu, mereka mendengar pembicaraan jenderal gendut itu dengan si Victor tentang senjata kimia yang berasal dari militer Amerika. Kill them all? Saat para jenderal itu berpesta dengan gadis-gadis Las Vegas, Chu dan Tri datang ke kamar hotel menghabisi 3 jenderal dan memaksa si Geryov yang kagok ngebagel untuk mengatakan lokasi Murat ditahan. Terungkap, Murat ditahan di sebuah lokasi di Geria Tawang, Hong Kong. Kisah masa lalu Tri terungkap. Dia menyayangi ibunya yang mengalami sakit hilang ingatan. Profesi jahatnya berakhir saat dia menghabisi seorang pria yang memiliki bocah tanpa ibunya. Where's your mommy? I don't have a mommy. Javi loves you, Mama. Rovach kembali memperlihatkan kekejamannya. 4 kolonel yang dianggap mengambil keuntungan atas tewasnya 4 jenderalnya dilempar dari atas menara. Tim kini bersiap untuk terbang menuju Hong Kong. Dan kisah masa lalu Ford terungkap saat dia dan teman-temannya mencuri sebuah perhiasan mewah. Let's go! Dia pun terjatuh dari atap bangunan dan untungnya dia masih hidup. Wan mengikatnya di sebuah ranjang dengan senapan di depan wajah. Ternyata itu bagian dari lelucon Wan sebelum merekrutnya. Rovach menemui adiknya yang berada di sebuah penjara khusus kelas VIP di apartemen tower mewah. Dia dijaga oleh pengawal selama 24 jam full dengan bodyguard otot besar untuk mencegahnya kabur. Setelah kematian 4 jenderalnya, Rovach mengancam akan melakukan serangan kimia yang jauh lebih kejam lagi. Setelah itu, dia kembali ke Turkistan. Di sisi lain, tim yang terbang menggunakan jet pribadi membuat Tri mabok udara, berbeda dengan Ford yang santuy tidur hingga calangak. Hong Kong, penthouse extraction. Yeah, nothing simple. The next building over, we use the sky cranes. Off the roof. What do you mean leave the roof? Because I will fuck you up. Five lebih dulu masuk untuk melihat situasi dari ruangan lobi. Sedangkan tim yang lainnya bergerak melalui atap. A little scary up here, but nah, this is fun. Slow it down, one. Slow it down. I got the target in his bed, scratching his balls. Dengan keahlian parkurnya, Ford memanjat menara. Kemudian Chu dan Tri masuk menggunakan Ferrari dan topeng anti gas. Ford langsung melemparkan gas tawa untuk melumpuhkan petugas keamanan sekaligus membuat mereka semua bahagia. One, laughing gas is working. Waktu mereka tersisa 13 menit untuk menculik Murat karena pihak keamanan sudah menghubungi polisi. Ford yang bersembunyi di kolam renang terancam kehabisan nafas hingga Seven menembak kacanya agar dia bisa bernafas. Di sini, Chu merasa heran kenapa Tri berlagak aneh dan gila. Ternyata topeng yang dia gunakan mengalami kebocoran. Just stay behind me. Yes, Miss Bader. The funniest shit ever. Saat Wan memberi kode, itu artinya mereka harus melancarkan serangan dan melumpuhkan pengawal yang menjaga lokasi Murat berada. Hit it. Now. I see dead people. What are you doing? Got him up top. Setelah lokasi aman, Ford segera membawa Murat. Sementara itu, Tri yang masih terkena efek gas masih bertingkah gila hingga Seven tidak sengaja menembak topeng pelindungnya. No, stop! I'm pissed now. I just got shot by my own man. Chu dan Tri bekerja sama menghabisi mereka semua.
Five mengingatkan polisi Hong Kong mulai menyerbu lokasi ini. Mereka tidak bisa keluar melalui lobi. Satu-satunya jalan mereka harus melalui atas. What do you mean you have to do something? Oh. No, back! I don't like Seven. We need a long talk after this. Giliran Wan yang melumpuhkan 3 musuh dalam satu kali gerakannya. Stop. You're too safe! Come on. What's wrong with you, you fucking dude? Adios, asshole. Hey! What the fuck is wrong with you? He was escaping. I have some ice in the car, whatever. Sick prick, I'm so sorry. Hampir semua tim sudah menyeberang. Nasib sial menimpa Ford, dia terjebak di lokasi pertempuran karena musuh memotong talinya. Ford kembali mempergunakan keahlian parkurnya untuk meloloskan diri. Salah seorang penjahat terus mengejarnya hingga Ford terjebak dan hampir tewas. Besi-besi yang berjatuhan mengakibatkan banyak polisi Hong Kong yang menjadi korban. Tim bersih tegang berbeda pendapat antara membantu Ford atau meninggalkannya. Dude, little space. Come on. Cleavers. Esok hari, Seven tampak geram kepada Wan yang lebih mementingkan misinya daripada keselamatan tim. Saat itulah terungkap nama asli mereka, padahal peraturan yang dibuat oleh Wan mereka tidak boleh menyebutkan identitasnya. Di sini Seven adalah Bland, 4 adalah Billy, 3 adalah Javier, 2 adalah Camille, dan 5 adalah Amelia. Tim kembali ke Turkistan 4 hari menuju hari orang mati. Rencana pertama yang mereka lakukan adalah membajak stasiun televisi milik pemerintah. 4 merusak menara pemancarnya. Sedangkan Wan dan Seven bisa masuk menyamar menjadi seorang teknisi yang mengecek pembangkit listrik negara yang terhubung dengan stasiun televisi pemerintah. Hari orang mati akhirnya tiba. Rovach akan melakukan siaran pers. Jika situasi memburuk, Rovach akan menuju kapal pesiarnya yang mewah yang telah dilengkapi sebuah bunker. Dan hari ini, hari di mana puncak dari aksi yang akan dilakukan tim The Ghost untuk mengubah dunia dengan cara mereka. None of us will be remembered. Little things add up to big things. Let's go change the world. Saat Rovach hendak menayangkan siaran langsungnya, tim langsung mengambil alih. Murad mengajak seluruh warga Turkistan untuk melakukan revolusi menentang kekuasaan diktator yang dilakukan kakaknya. Melihat tayangan tersebut, semua warga Turkistan menyambutnya dengan sukacita. Wan kemudian meledakkan beberapa patung yang berada di komplek istana yang menjadi simbol kekuasaannya. Rovach yang merasa terancam kemudian keluar dari istananya menuju kapal pesiar dengan pengawalan penuh dan mobil anti peluru. Dia langsung mengerahkan pasukan skuadron untuk mengawalnya dengan menggunakan senjata gas sarin. Di sisi lain, tim sudah mempersiapkan senjata khusus yang tidak mempergunakan sedikit pun logam dari perangkatnya. Kekejaman Rovach kembali ditunjukkan. Dengan tega, dia menabrak warganya sendiri yang menghalangi jalan. Sebelum kembali terjadi, Tri mengorbankan dirinya demi keselamatan warga sipil. Meskipun terluka, Tri kembali bangkit dan menghabisi pengawal diktator kejam ini. Saat Rovach memasuki kapal mewahnya, 4 menyelam untuk menyelinap masuk, sedangkan Tu sendiri sudah berada di dalam ruang mesin untuk membuka pintu samping agar tim bisa masuk.
tim akhirnya berhasil masuk. Sebuah benda berwarna kuning ciptaan Wan mengelilingi kapal ini. Saat Rovach memberi perintah untuk melancarkan serangan gas kepada para komandan perangnya, saat itulah Murad muncul untuk mencegah mereka membunuh rakyat mereka sendiri. Ternyata alat kuning itu adalah sebuah magnet besar yang dikendalikan Wan melalui HP-nya. Saat Tri sedang santuy di restoran, pasukan musuh mengepungnya. Tu muncul dan mengatakan dia mau bertemu ibunya. Dan seketika mereka berdua langsung beraksi. Pasukan musuh mulai menyadari kedatangan tim. Mereka segera melancarkan serangan. Ketika Wan mengaktifkan magnetnya, inilah yang terjadi. Musuh terhempas karena tarikan magnet yang begitu kuat. Dan itulah kenapa Wan mempersiapkan persenjataan mereka tanpa bahan logam sedikit pun. Kini mereka bergegas untuk mencari Rovach. Para pengawal Rovach kini mempergunakan balok kayu untuk melawan tim. Wan dibuat kewalahan untuk menghadapi salah satunya hingga dia menekan tombol peledak di HP-nya. Kapal kini terancam akan tenggelam. Ford terjebak hingga dia kembali tidak berdaya disiksa pihak musuh. Sementara itu, Rovach berhasil kabur menggunakan speedboat. Untungnya, Wan datang tepat waktu menyelamatkan Ford. Sebuah helikopter terbang mengarah kepada Rovach. Dia mengira itu adalah tim yang menyelamatkannya, padahal adiknya Murad dan The Ghost lah yang muncul di hadapannya. Turkistan kini jauh lebih aman dan banyak negara lain yang memobilisasi bantuan. Tim tidak langsung mengeksekusi Rovach. Dia dipaksa turun dari helikopter dan rakyatnya sendiri yang akan menghukumnya. Tim bisa bernafas lega atas suksesnya misi ini. Wan bisa melihat Ariana dan anak yang tumbuh dari buah cinta mereka. Chu dan Tri bahagia saat berjumpa ibunya. 4 dan 5 menjalani hobi mereka untuk memanjat tebing. Dan tim bersiap untuk misi selanjutnya. Namun setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Six Underground ini? Menurut saya, alur cerita jangan tanya. Mungkin karena ini film action, tidak perlu alur cerita yang megah atau plot yang tertata rapi. Jadi, hanya ada adegan-adegan tabrak-tubruknya saja yang dijual. Dan tentu saja, Ryan Reynolds yang memerankan sebagai Wan, penyelamat film ini. Namun, ada satu lagi yang menyelamatkan film ini, yaitu Koppai. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.